Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad dengan NIM 3123 10512. Nah, tujuan pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas proyek yaitu berjudul aplikasi resep makanan. Nah, adapun nama kelompoknya adalah Irsyad saya sendiri, ada Faisal Fajar dan ada Ahmad Fuad Kamal. Oke, kita akan langsung saja kita akan mulai. Nah, di sini kita belum mulai kita akan melakukan PHP Spark Server. Kalau kita kemarin di praktikum itu menggunakan database dari MySQL, di sini kita menggunakan dua database. Yang pertama adalah Firebase dan yang kedua adalah Supabase. Nah, tujuan Supabase ini untuk menyimpan sebuah storage. Ketika kita mau mengupload foto, dia akan tersimpan ke Supabase. Nah, begitu Supabase mengupload, dia akan mengirimkan URL fotonya dan disimpan langsung ke dalam Firebase sebagai URL. Oke, kita akan langsung saja. Dan di sini ada terdapat Firebase. Ini semua config-nya, ini IPA-nya, ada JSON-nya, ada URL ya. Nah, di sini di bawahnya ini ada API si Supabase-nya itu sendiri. Project 11 di sini, ini artinya adalah sejenis folder yang ada di dalam Supabase. Nah, ini juga termasuk API key-nya. Oke, kita akan langsung saja mulai. Kebetulan saya di sini udah buka aplikasi resep makanannya. Ini adalah tampilan menu utama saya. Di sini ada Insert. Insert itu artinya nama sebuah aplikasi saya, resep populer. Dia menampilkan semua resep yang ada di sini. Nah, kita akan melakukan melihat detail. Nah, contoh saya ingin melihat sebuah makanan donat bomboloni. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada kategori sebagai cemilan, penulisnya anonim. Kenapa anonim? Karena saya waktu upload itu belum login, jadi anonim. Nah, dibuat pada 16 Juni 2025. Di sini ada deskripsi resep, ada detail, ada bahan-bahannya. Di sini bahan-bahan, langkah-langkahnya, tidak ada langkah-langkah. Nah, di sini ada video tutorial dari Hai YouTube. semua, ketemu lagi Nah, di channel contohnya seperti ini. Oke, gimana kalau kita akan berusaha mengupload? Nah, sebelum kita akan mengupload, kita akan melihat dulu database Firebase. Firebase ya, di sini saya kebetulan menggunakan real-time database. Nah, sebelum kita mulai mengupload, kita akan login terlebih dahulu. Ketika kita login, di sini kita menggunakan email autentikasi. Email autentikasi ini dia udah disediakan oleh si Firebase ini. Kita akan buka, kita akan lihat email autentikasinya. Nah, jadi ketika user pengguna itu melakukan pendaftaran, login, emailnya itu tidak tersimpan di real-time database, melainkan di autentikasi. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah email yang sudah kita registrasikan. Oke, kita akan langsung saja login terlebih dahulu. Kebetulan saya udah daftar, jadi sisa login. Nah, login berhasil nih. Nah, kita akan lihat. Ini adalah struktur database saya. Oke, udah tersimpan di sini. Udah masuk kita. Kalau kita udah masuk, di sini kita bisa melihat nih, ini adalah Irsyad. Artinya kita sebagai user si Irsyad. Sekarang kita akan melakukan upload. Contoh saya akan melakukan upload, misal ini ada resep kue putu. Enak. Nah, deskripsinya, contoh kita asal dulu. Kategorinya, di sini kita bisa memilih kategori, contoh kue putu itu ada di kategori kue. Nah, bahan-bahannya kita bisa isi di sini. Langkah-langkahnya juga sama, kita bisa isi. Oke, sekarang kita akan ke YouTube. Nah, ini adalah channel YouTube orang. Kita akan coba masukin asal saja. Dan kita akan pilih file gambar. Nah, gambar ini itu bukan tersimpan di Firebase, melainkan tersimpan di Supabase. Lalu dari Supabase akan mengambil dalam bentuk URL dan simpan ke Firebase. Contoh kita akan mengambil ini. Ingat, background zoom 101 warnanya hijau. Kita akan simpan. Nah, setelah itu kita akan unggah resepnya. Ketika kita mengunggah resep, kita akan mengecek data di kedua database ini, Supabase dan Firebase. Nah, ini data udah masuk di resep. Ini dia datanya. Dan data udah berhasil kita upload. Udah kita berhasil masukin ke database. Lalu tampilan pertama. Nah, ini dia tampilan kita. Ini tampilan yang kita buat. Sekarang kita akan cek di Supabase. Nah, ini dia. Ini warna hijau nih. Nah, ini yang warna hijau ini. Itu adalah foto yang kita upload tadi di dalam web ini. Kita akan coba buktikan apakah ini foto yang kita upload tadi. Kita akan buktikan. Nah, mungkin belum ngeload dia. Jadi kita akan langsung saja ke sini.
Nah, ini adalah salah satu bentuk dari si struktur resep makanannya. Ini ada irsyad, autornya ada ID. Jadi dia memasukkan itu bukan berdasarkan username, tapi berdasarkan autor. Kategorinya adalah kue. Ini deskripsinya, ini ID resepnya, dan ini adalah image dari si Supabase-nya. Nah, kita bisa lihat di sini storage dan project 11. Artinya project ini ada di folder project 11 yang ada di Supabase. Nah, ini adalah fotonya. Fotonya itu formatan JPG. Dan ini adalah ingredients, namanya komposisinya. Ini ada step-stepnya. Dan ini ada video URL. Artinya data yang kita upload di sini tadi itu udah masuk ke Firebase. Ini dia kategorinya kue, penulisnya adalah Irsyad. Di sini udah benar, dibuat tanggal 5 Juli. Ini detail, ini ada deskripsi, ini ada bahan-bahan, ini ada langkah-langkah, dan ini adalah video tutorial yang kita buat. Hello everyone, welcome back. Saya udah membuatkan sebuah logika gimana biar yang user Irsyad ini itu bisa mengedit. Jadi kita nggak bisa mengedit punya si orang itu tadi. Nah, coba kita akan melakukan edit ya terlebih dahulu. Nah, ini contohnya. Ini punya Irsyad ya. Karena ini punya Irsyad, jadi tampilannya itu ada seperti ini. Ada hapus, ada edit, ada detail. Kita akan mencoba hapus. Nah, kita akan mencoba hapus. Apakah kehapus atau tidak datanya? Oke, data udah berhasil kita hapus. Kita akan cek di beranda apakah udah benar-benar kehapus. Dan kita lihat di sini data udah hilang. Oke, kita akan mengecek lagi untuk pengguna yang lain. Apakah pengguna yang lain itu bisa kita hapus atau bisa kita edit? Kita akan lihat. Contohnya ini, pengguna Dean. Nah, udah berhasil nih. Kenapa di sini nggak ada edit, nggak ada hapus? Ya karena ini bukan resep buatan saya. Jadi saya nggak bisa mengatur, saya nggak bisa mengedit, dan saya tidak bisa menghapus pula. Oke, itu saja. Dan kita akan bahas ke struktur database-nya. Nah, di sini ada URL nih. Kan kita udah masukin URL-nya di sini. Nah, Firebase. Lalu kita akan masukkan juga JSON-nya. Ini ada JSON-nya, JSON dari Firebase supaya dia bisa berkomunikasi. Nah, ini dia udah kita masukin. Oke, strukturnya itu seperti ini. Ini ada komen, artinya setiap resep itu bisa dikomen. Ini ada follow, jadi user bisa menyimpan, memfavoritkan sebuah resep makanan. Ini adalah message. Nah, setiap user itu bisa saling chattingan ke sesama user lain. Nah, ini yang kita bahas tadi, ini adalah resep makanan kita. Dan ini adalah user. User itu yang tadi kita buat ya. Ini ada berupa ID, ada foto profile image, ada user ID, ada username-nya. Nah, karena kita tidak membuat komen favorit follow message di web, jadi saya kebetulan menggunakan yang namanya aplikasi mobile. Nah, tujuan saya membuat web ini dengan Firebase dan Supabase itu supaya saya bisa memodifikasinya. Itu ada di aplikasi ini. Ini aplikasi mobile, jadi bisa saling update antara mobile dan antara web. Oke, sekian dari saya. Mungkin ini akan dilanjutkan oleh Faisal Fajar atau Ahmad Fuad Kamal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung lanjut saja. Di sini kita udah login sebagai user Irsyad, dan karena kita sebagai user Irsyad ya pemiliknya, ini adalah resep yang saya upload. Jadi saya bisa ngedit. Kalau orang lain yang upload ya itu kita nggak bisa mengedit. Nah, contohnya saya akan mengedit si talas Bogor ini. Kita akan ambil kategorinya itu adalah minuman. Talas Bogor, kita tulis enak. Nah, setelah itu kita akan simpan perubahan ini. Nah, setelah kita simpan perubahan ini, kita akan lihat. Nah, ini dia nih. Talas Bogor enak, artinya Talas Bogor ini udah kita ganti. Coba kita akan melihat di halaman utama ini. Nah, Talas Bogor mana ya? Nah, ini dia. Talas Bogor enak, kategorinya minuman. Tadi kan Talas Bogor doang ya, sekarang udah ada enaknya. Nah, oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.